tentunya banyak kajian dan banyak pertimbangan. Untuk sekian kekuatan yang begini besar, kita tidak boleh memberikan dukungan ini kepada orang yang istilahnya tidak sesungguhnya tidak bisa mengelola negara ini dengan baik. Karena bersentuhan. Contohnya siapa? Di 2024 mendatang, presiden yang kita dukung itu benar-benar melihat tentang desa yang ada di Indonesia. Karena kita mau bicara tentang kemajuan bangsa, kalau desanya masih miskin, kira-kira kemajuannya dari sisi mana, kira-kira begitu. Tentunya harapan kita ke depan, Pak Anies lebih melihat tentang bagaimana masyarakat yang ada di desa-desa. Karena penduduk Indonesia itu lebih banyak berada di desa ketimbang di kota. Jadi Kopi Prada itu bukannya kami menyambangi atau kami ngobrol dengan komunitas relawan, tapi lebih ke komunitas atau kumpulan orang-orang yang memang mereka tidak tahu tentang keadaan Indonesia sekarang dan mereka mau tahu. Ibu-ibu majelis taklim, kemudian ada komunitas hobi, ada juga alumni-alumni sekolah. Itu angkatannya udah sekarang tuh mungkin usianya udah di atas 60. Setelah mereka Kopi Prada sama kami itu mereka saya bilang kita harus buat ini grup namanya 60s, umuran di atas 60 yang mereka benar-benar komit membantu dan memenangkan Pak Anies. Oi lo, makan apa? Alang ke macem-macemnya ini. Pempek ado, kujingo, tekwan ado, laksan, celimpungan, martabak, pindang. Nah, ada pempek kekinian pulo, pempek crispy. Katek kau nih mang cek ngelilingi Jakarta, ngumpuli Sagalo, Pajoan, Palembang nih. Ini nih aku beli di kota tempat lur. Nama warungnya Pempek Pindang Martabak Palembang. Kok cari be di GoFood, Grab atau Tokopedia. Dak saro lagi hidup kau di Jakarta. Kok tinggal pencet be HP cus, nyampe, tinggal kau maju. Get dulu. Cak mana rasanya? Sedep dak? Kau jingok wena dari tadi ngagui kau hiler aku lah keluar. Ku jamin lur, men makan setuo ini kalau mertua lewat dak keluaran lagi. Pempek Pindang Martabak Palembang dapat dipesan di GoFood, Grab, dan Tokopedia. Pengiriman ke seluruh Indonesia. Info hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat LH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Jadi sobat sekalian, siapapun yang hadir di sini kena gebrakan meja ya. Dan kali ini saya punya tamu luar biasa istimewa yang akan memastikan insya Allah kemenangan Anies Baswedan di 2024. Kalau pemilunya tidak curang ya. Kalau pemilunya enggak curang. Karena yang hadir adalah dahsyat sosoknya, yaitu tadi saya tulis ya, itu untuk menunjukkan saya sendiri baru kenal juga. Yaitu Ketua Badan Koordinasi apa tadi? BKND. Ya? Jadi Ketua Badan Koordinasi Nasional Desa se-Indonesia. Jadi mewadahi 34 ada perwakilan di 34 provinsi di 516 kabupaten kota 574. Dan berapa? 500 berapa? 514 kabupaten kota dan 74.000 desa seluruh Indonesia. Bayangkan dahsyatnya organisasi ini. Dan kalau workable, mesinnya berjalan, maka siapapun yang akan menggunakan kendaraan ini katakanlah political vehicle akan menang. Yaitu Saldi
Sanaki ya. Isra Sanaki. Oh kok Saldi. Teman saya itu ada Saldi Isra, dosen memang dosen dia, tapi sekarang hakim konstitusi. Saldi Isra Sanaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil bro atau bung ya. Nah yang kedua ada organisasi relawan juga ada hadir ke sini dari Prada Nusantara. Prada juga. Yap, Prada Nusantara. Bukan Prada Nusantara yang organisasi desa itu ya? Bukan. Ya. Ini poros relawan digitalis Anies. Oke, jadi poros relawan digital Anies ya, yang juga maksudnya kerjasama dengan 74.000 desa ini. Jadi satu menyediakan masanya ya. Siap. Dan satu menyediakan digitalisasinya ya. Itu Ibu Luciana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak main-main ini bicara di sini. Nanti bisa ditambahkan Ibu Luciana ya. Siap. Jadi saya ke Pak Isra Sanaki dulu. Wah, 74.000 desa siap menangkan Anies Baswedan. Kok Anda yakin benar? Ya, coba mungkin bisa langsung dijelaskan apa poinnya itu. Ya, terima kasih Bang Harun, Pak Refli Harun yang luar biasa hari ini. Kita berdiskusi terkait dengan soal bagaimana masa depan bangsa ini untuk lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Pertama, Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia itu sebuah organisasi yang memang bergerak di penguatan sumber daya manusia desa, kemudian secara infrastruktur. Nah, kita punya perwakilan di 34 provinsi plus 2 provinsi yang baru pemekaran. Kemudian ada 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia dan 74.000 desa se-Indonesia. Itu baru 74.000 desa itu memang jumlah seluruh desa atau hanya sebagian besar? Seluruh desa. Oh, seluruh desa. Seluruh desa, ya? Betul. Okay. Walaupun hari ini itu masih ada, itu masih data lama, Bang Refli. Kita pakai data lama. Sedangkan kalau data baru kurang lebih 80 sekian ribu desa ya. Kita masih pakai data lama hari ini. Nah, dengan demikian itu yang kita menghitung baru struktur, Bang Refli. Kita belum menghitung masyarakatnya, belum masyarakat desanya belum. Olehnya itu terkait dengan kalau cuma struktur saja ya cuma 100.000. Ya, betul. Oke, coba. Nah, per provinsi, per desa itu kan kita punya pengurus kurang lebih 20 sampai 30 pengurus. Oke, nah, ada pengurusnya. Nah, kita belum bicara masyarakat desanya, baru kita bicara tentang pengurus saja di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, itu kemudian menjadi acuan kita kenapa memberikan dukungan kepada kepentingan politik di 2004 mendatang. 2024 ya. 2024. Ya, 2024 betul. Tentunya banyak kajian dan banyak pertimbangan. Untuk sekian kekuatan yang begini besar, kita tidak boleh memberikan dukungan ini kepada orang yang istilahnya tidak sesungguhnya tidak bisa mengelola negara ini dengan baik karena bersentuhan. Contohnya siapa? Bisa dijawab ya. Tapi saya lihat bajunya apa itu, saya coba diinikan. Ini baju ini namanya BNKAB, Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu. Oke, beda lagi tuh ya. Sesungguhnya BKNDI itu sebuah organisasi yang berbadan hukum. Tentunya dia tidak bergerak full di soal legalitasnya karena dia memang punya badan hukum, sehingga kita alihkan menjadi relawan Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu. Oke, jadi itu organisasinya. Betul. Nah, kemudian kekuatan organisasi itu dilimpahkan ke organisasi relawan ini ya. Namanya BNKAB. Ya, BNKAB. BNKAB ya. Cara bacanya BNKAB. Cara bacanya BNKAB. Kalau BNKAB Badan Nasional nanti penanggulangan bencana nasional gitu. Oke. Iya, silakan teruskan Pak Isra. Iya. Nah, dengan demikian kita berharap di 2024 mendatang presiden yang kita dukung itu benar-benar melihat tentang desa yang ada di Indonesia, karena kita mau bicara tentang kemajuan bangsa kalau desanya masih miskin,
kira-kira kemajuannya dari sisi mana kira-kira begitu. Olehnya itu tentunya BKND punya tujuan memberikan dukungan terhadap Bapak Anies Baswedan yang hari ini didukung oleh 3 partai walaupun 2 partai sementara dalam persiapan deklarasi dan Nasdem sudah juga memberikan deklarasi. Tentunya harapan kita ke depan Pak Anies lebih melihat tentang bagaimana masyarakat yang ada di desa-desa. Karena penduduk Indonesia itu lebih banyak berada di desa ketimbang di kota, begitu kira-kira. Iya. Kalau kita bicara tentang demografi, berapa persen rakyat Indonesia di desa sekarang ini kurang lebih? Jumlah penduduk sekarang polusi kira-kira 270-an mungkin ya. Ya, sekitar Sekian itu. Ya, lalu yang di desa? Kita belum. Berapa persen kira-kira? Kita kalkulasi dari itu lebih banyak di desa kan lebih dari kota. Lebih banyak lebih dari 50% pasti. 50% ya, betul. Oke, Mbak Lucy mungkin bisa ditambahkan apa kaitan Prada Nusantara ini dengan saya bisa menyebut 2 organisasi, di satu sisi BNKAP ya, di sisi yang lain BNPD ya tadi ya. Apa BKNDI. Oh, BKND ya. BKNDI. Oke, BNKAP kayaknya lebih eye catching ya, lebih gampang ya BNKAP ya. Oke, bukan BINKAP itu, bukan ya. BNKAP ya. BNKAP. Oke, silakan ditambahkan Mbak Lucy, apa kaitannya BNKAP atau apa tadi BKND itu dengan Prada Nusantara ini? Oke, siap. Pertama saya menjelaskan dulu tentang Prada Nusantaranya ya Bang ya. Iya. Prada Nusantara itu sendiri singkatan dari Poros Relawan Digitalis Anies Nusantara. Oke. Latar belakang terbentuknya Prada itu karena kami ini melihat bahwa saat ini percakapan di sosmed itu Pak Anies memang paling tinggi di antara kandidat-kandidat lain. Hanya tone-nya tuh negatif. Oke, agak deketin ininya. Nah, biar tone-nya positif kita dekatin. Ya, siap. Biar tone-nya positif didekatin. Jadi kami akhirnya bilang kita fokus saja gitu kan. Kita fokus di sosmed dengan cara kami tetap konsisten mensiarkan berita baik tentang Anies Baswedan. Gitu. Caranya kami mengimbangi yang negatif-negatif itu. Tapi bukannya dengan kita perang di sosmed, kami hanya mensiarkan tentang prestasinya beliau yang nasional maupun internasional, kemudian leadershipnya beliau gitu kan, kemudian santunnya beliau gitu ya. Itu yang selalu kami siarkan mulai dari Pak Anies masih menjabat sebagai gubernur sampai hari ini. Nah, kami punya beberapa program, salah satunya ada namanya Kopi Prada. Gimana kaitannya dengan BKNDI? Kopi Prada itu ada apa? Kopi Prada itu kongko pintar dan interaktif ala Prada. Jadi itu boleh dibilang program door to doornya Kopi Prada, Prada Nusantara. Kan selama ini kita fokusnya di media sosial, tapi kami juga punya program di daratnya. Latar belakangnya itu karena banyak ternyata teman-teman dari pengurus Prada ini, mereka yang memang benar-benar aware yang dengan keadaan Indonesia nih baik-baik aja nggak sih gitu. Kemudian siapa sih nanti nih pemimpin Indonesia gitu. Dan pertanyaan itu lebih banyak datang dari ibu-ibu gitu. Awalnya itu dari ibu-ibu pengajian sampai akhirnya kita bilang oke yuk kita buat ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi Kopi Prada itu bukannya kami menyambangi atau kami ngobrol dengan komunitas relawan, tapi lebih ke komunitas atau kumpulan orang-orang yang memang mereka tidak tahu tentang keadaan Indonesia sekarang dan mereka mau tahu gitu. Seperti komunitas tadi ibu-ibu majelis taklim, kemudian ada komunitas hobi, ada juga alumni-alumni sekolah, ada sampai itu ada dari alumni SMA 8 Bang. Itu angkatannya udah sekarang tuh mungkin usianya udah di atas 60. Setelah mereka Kopi Prada sama kami itu mereka saya bilang kita harus buat ini grup ya
namanya 60s katanya. Isinya tuh orang-orang umuran di atas 60 yang mereka benar-benar komit membantu dan memenangkan Pak Anies gitu, karena mereka aware dengan keadaan Indonesia sekarang gitu. Itu sekelumit tentang Prada. Nah, kalau tadi Bang Refli tanya apa kaitannya dengan BKNDI, sebenarnya saya juga kenal sama Pak Isra baru. Kita ketemu di apa namanya ya Pak waktu itu forum Forkom ya. Di situ ada peresmian, kalau nggak salah ada peresmian rumah relawan Anies Baswedan. Nah, waktu beliau memperkenalkan diri dari BKNDI, saya perhatikan, terus beliau mengucap, saya searching karena saya tadi seperti Bang Refli itu kan tertarik dengan se-Indonesia, desa se-Indonesia gitu kan. Saya searching ternyata, komunitasnya luar biasa, saya bilang 74.000 gitu kan. Kemudian itu sudah 7 tahun ya kalau nggak salah. Berarti menurut saya eksis kan gitu. Nah, saya berpikir, jaringan ini luar biasa gitu kan. Nah, sementara kami yang di sosmed ini butuh jaringan yang luar biasa tadi untuk supaya apa yang kami buat setiap harinya. Prada itu kan membuat konten meme ataupun video setiap hari minimal 1 ataupun 2 supaya trending ya Bang, supaya trending dan semua program atau berita baiknya Pak Anies sampai ke seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke. Kami memang butuh jaringan yang luar biasa tadi. Akhirnya saya memperkenalkan diri sama Pak Isra dan sampai terjadinya program hari ini nih ya bukan cuma 1-2 kali kami ketemu sama Pak Isra. Bagaimana kami meyakinkan Pak Isra bahwa jaringan 74.000 desa ini insya Allah kita bisa untuk tadi yang Bang Refli bilang sebagai vehicle-nya salah kandidat presiden. Ya, kami benar-benar meyakinkan karena Pak Isa juga nanya tadi Prada itu siapa, Prada itu apa gitu kan. Ya, karena beliau mungkin baru dengar gitu kan. Walaupun mungkin Pak Isra juga bilang sebenarnya Bu saya tuh sudah lihat loh konten-konten tapi saya nggak tahu Prada itu siapa gitu. Setelah kami bisa meyakinkan Pak Isra bagaimana cara kerja Prada, memang kami istilahnya senyap ya Bang ya kita kerjanya. Karena di setiap konten yang kami share di sosmed itu tidak ada logo Prada sama sekali gitu. Jadi orang mungkin taunya Prada tuh Lucy kali ya, karena yang nge-share kan saya. Nah, begitu kita teman-teman saya dan teman-teman, saya sengaja waktu ketemu sama Bang Isra, ayo kita ibu-ibu ketemu Bang Isra, kita keroyok Bang Isra, saya bilang gitu ya. Sampai mereka berapa kali kita ketemu ya Bang? Ya ada 2-3 kali. 3 sampai 3 kali ya. 3 kali ketemu, terakhir ketemu di sekretariat BKNDI. Baru Pak Isra menyatakan oke, kita kerjasama karena selain podcast ini hanya awalan saja bentuk kerjasama kita. Setelah ini kami juga ada insya Allah ada BIMTEK pasukan digital. Jadi insya Allah BKNDI itu akan mensupport program-program digital dari Prada Nusantara. Jadi insya Allah kami Pak Isra dengan perangkat yang ada di 74.000 desa itu siap semua menjadi pasukan digitalnya Prada Nusantara. Jadi nanti pasukan digital Prada Nusantara BKNDI Penkap ya Pak ya. Oke, jadi Pak Isra begini, yang saya pengen tanya lebih lanjut, ini organisasi kan ada badan hukumnya ya, badan hukumnya bentuknya perkumpulan pastinya ya. Iya betul. Lalu ini organisasi yang sudah berapa tahun sebenarnya? Oh sudah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Bang Refli ya. Dan itu mereka bekerja sehari-hari. Maksudnya gini, ini NGO biasa aja sebenarnya. Oh iya. Bukan bagian dari misalnya underbow partai politik atau underbow pemerintahan enggak ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada sama sekali. Jadi sama sekali benar-benar organisasi masyarakat saja. Betul sekali. Keren juga. Masyarakat desa. Banyak ininya ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era ya. Kalau membacakan yang beginian, siap-siap saja ada yang juga mencibir, ada yang juga yang marah dan lain sebagainya ya, biasa kan? Iya. Menyimak ya kan, kemudian
memenangkan Pak Anies lebih demokratis dibanding basa-basi 3 periode pilih presiden boneka lagi ya. Kita pilih presiden Republik Indonesia nggak boneka. Indonesia masih negara demokrasi kan, insya Allah ya. Alhamdulillah. Kemudian pilih, kemudian assalamualaikum hadir Bang Era, selamat sore, selamat Bang Era, sehat selalu ya. Oke, keren, Indonesia sejahtera. Bang Era tolong cari tahu klarifikasi apa benar Pak Anies punya utang dengan Sandiaga Uni. Sandiaga Uni nih dia, bukan Uni. Kalau sama Sandiaga Uno mungkin iya mungkin enggak, tapi kalau Sandiaga Uni nggak ada ya. Jadi sahabat Era sekalian, saya sudah tahu informasinya ya, paling tidak berdasarkan dokumen yang sempat saya lihat. Jadi benar apa yang dikatakan Sudirman Said itu ya. Jadi kalau menang maka utang itu dianggap lunas. Ya gitu loh. Dan jumlahnya bukan 50 M saja, tapi lebih dari itu. Tapi sekali lagi ada klausul itu. Jadi dan hari ini sudah ada pernyataan dari Sandiaga Salahuddin Uno bahwa dia mengikhlaskan uang itu. Ya bukan mengikhlaskan, memang dari awal sudah perjanjiannya begitu, ya. Jadi kalau menang, kalau kalah, nah baru hitung-hitungannya, namanya orang kalah. Ya salahnya sendiri Sandi kenapa mundur sebagai wakil gubernur ya, gitu ya. N ya, sekaligus menjawab yang lainnya juga. Hehehe, jumlah 74.000 kepala desa dan perangkat desa jauh lebih sedikit dibanding jumlah penduduk dari 74.000 desa. Ya jelas aja, ya kan? Tapi kan paling tidak kan punya alat untuk berkampanye, ya kan? Kalau enggak ya sudah selesai pemilihannya berarti. Nah tapi nanti dijawab ya, jangan saya yang jawab. Insya Allah Kaltara menangkan Anies. Bang Era kelihatan gemukan dari umroh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kerjanya makan terus 3 kali sehari ya. Biasanya nggak pernah makan nasi, saya makan melulu ya. Oke. Hidup Bapak Anies maju terus, alhamdulillah. Ciparai Bandung hadir, Bekasi hadir, RH Channel keren jadas ya. Kemudian Saudi Jeddah hadir, RH siap jadi penyumbang suara untuk Anies ya. Yang paling penting KTP Indonesia, jangan KTP Arab. KTP Arab. KTP Arab nggak laku ya. Kemudian keren, salam kenal buat tamu Bang RH, salam menuju perubahan ya. Perubahan itu tulisannya aurubahan ya, tapi saya tahu ini pasti perubahan maksudnya. 2024 Pak Anies presiden, kalau tidak ada kecurangan politik memang Pak Anies akan menang mutlak ya. Alhamdulillah, semoga sukses dan jaya tuh ARB ya. Sebenarnya dia sendiri bilangnya bukan ARB tapi ABW ya. Memang ARB itu Anies Rashid Baswedan, tapi bisa juga Abu Rizal Bakri. Sorry saya ini kering sampai luka ini saya gara-gara di Mekah ya. Kemudian Ternate hadir. Oke, alhamdulillah. Insya Allah pelosok Konawe nyimak RH keren jadas, Anies mantap. Kemudian Rofi ganteng biasa nih. Yohanes Anies ngutang buat nyapres ya, parah banget. Oke. Nah, kita klarifikasi sedikit ya. Utang piutang itu adalah pengakuan ketika Pilkada DKI. Nggak ada kaitannya sama nyapres ya. Dan dalam klausul kontrak itu kalau menang maka dianggap impas, dianggap lunas, nggak perlu dibayar. Oh menang, karena yang menang Sandi juga kan. Oke, itu ya. Biar Rofi yang ganteng ini paham. Soalnya dia pakai meme yang ngatain begitu. Oke. Ambrosius tapping, kalau cuma ngomong semua bisa, tapi untuk orang timur jangan berharap banyak untuk Anies menang. Dan ini dijawab nanti ya. Bapak dari timur juga kayaknya Pak Saldi. Nah, dari timur Indonesia. Katanya kalau ngomong bisa aja, tapi kalau untuk orang timur jangan harap Anies menang ya. Karena orang timur itu pasti tidak pilih Anies. Tapi dia ngomong juga sebenarnya, sama-sama ngomong ya. Bedanya dia ngomong Bapak punya jaringan, dia nggak punya jaringan, kira-kira begitulah ya. Oke, dari Kota Pontianak nyimak siap untuk Pak Anies Baswedan aja. Bang, bahas dong update berita ijazah palsu Jokowi. Oke. Kemudian mantap, bismillah Anies Baswedan Presiden RI 2024. Tadi sudah dinyanyikan ya, 2024 gak Anies Presiden. 2024 Anies Presiden, bukan ganti presiden ya. Kemudian Rofi ganteng lagi, RH bahas dong kenapa Anies suka jualan ayat dan mayat nih. Pasti Rofi ini orang goblok ini. Jadi kalau saya bilangnya orang bodoh ini ya, pasti orang bodoh ini si Rofi ini ya. Kemudian kalau mau sejahtera dan adil sudah semestinya memilih presiden yang cerdas, pintar, jujur, adil dan amanah.
yaitu Anies bukan yang sekarang memimpin. Nah, tapi untuk Rofi nggak usah komentar lagi karena komentar ketiganya nggak akan saya bacakan. Dua saja cukup ya. Yang terpenting kuncinya waspada, jangan sampai 2019 terulang kembali ya. Di mana pemilu 2019 jadi sejarah kelam dalam pemilu. Waspadai permainan KPU dan hitung cepat, jangan terulang lagi 2019 ya. Begitu Cak Nun bilang, "Oh, ini pada menang nih." Prabowo langsung enggak. Karena dia sudah masuk kolam ya, satu kolam sekarang ya. Lawannya Pak Anies gelojotan menyerang sana sini. Insya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang telah merancang tipu dan mereka untuk menghambat perjuangan Pak Anies. Bismillah, mudah-mudahan kecurangan bisa diatasi. Wis wayahe nganis kape ya kan. Maksudnya wis wayahe itu apa? Udah jelas ya maksudnya apa? Wis wayahe itu apa ya? Sering sekali saya dengarkan wayahe. Sudah saatnya kan? Oh, sudah saatnya. Wayahe itu sudah saatnya ya. Oke, orang-orang penjilat Yaman luar biasa. Ayo wong Jawa kabeh dukung Anies ya. Kita jadikan dulu. Jadi orang yang nggak sadar ya, memang Anies itu keturunan ya, tetapi sebenarnya dia lahirnya di Kuningan dan besar di Yogyakarta. Jadi bahasa Jawanya juga bahasa Jawa halus ya, bahasa Jawanya Jogja ya. Oke, siap dukung Pak Anies 2024, yang lain lewat ya. Kalau keturunan kita juga keturunan Nabi Adam semua. Kita satu keturunan ya enggak. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh sifatnya rasis karena itu dilarang ya. Semoga tambah semangat saudara-saudara memperjuangkan Pak Anies demi perubahan. Anies bisa menang kalau berani stop IKN ya. Jateng Anies, Samarindu bukan Samarinda ini. Siap dukung Anies Presiden 2024, pastinya Samarinda. Oke. Banyak lagi komentarnya, saya belum bacakan semua ya. Nanti lama-lama saya sendiri yang ngomong. Silakan Pak Isra, apa yang ingin Bapak tambahkan dan Bapak komentari setelah mendengarkan beberapa komentar ini? Iya, yang pertama, kita BKND kenapa memberikan dukungan kepada Bapak Anies Baswedan? Karena kami merasa beliau punya rekam jejak yang bagus. Bukan sekedar beliau menjadi pejabat saja, kemudian orang mengatakan bahwa setelah jadi gubernur atau jadi menteri baru kemudian baik gitu. Tapi beliau punya rekam jejak dari masih kecil, dari sampai mahasiswa, bahkan sampai menjadi rektor, kemudian menjadi menteri, kemudian terakhir menjadi gubernur DKI. Punya rekam jejak yang luar biasa dalam kepribadian beliau, dalam mengelola pemerintahan secara manajemen. Bahkan beliau pernah menjadi salah satu ketua atau juru bicara tim kampanye Pak Jokowi pada saat maju pertama Pak Jokowi itu. Kita mengikuti jelas bahwa bagaimana keterlibatan beliau terhadap membangun bangsa dan negara ini dengan jati diri yang sesungguhnya. Olehnya itu, dengan dasar itu, maka kita menilai bahwa calon presiden yang ada hari ini, nanti hari ini baru mengatakan dia bersih, dia benar, padahal awalnya memang dia nggak benar sama sekali. Nanti mau calon baru mengatakan saya paling benar, saya berhasil dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Anies tidak begitu. Pak Anies emang dari sananya sudah benar, begitu. Sampai sekarang ya benar gitu. Nah, itulah perbedaan Pak Anies dengan kandidat yang lain itu. Dari sisi kepribadian sudah jelas, sudah ketahuan. Olehnya dasar itulah BKND itu kemudian memberikan dukungan dan langsung deklarasi 10 bulan yang lalu di Cibubur. Oh, 10 bulan yang lalu sudah ya? Sudah, kita sudah deklarasi. Berarti mendahului deklarasinya Nasdem. Ya, satu-satunya organisasi yang berani melakukan deklarasi terbuka dan mengumpulkan dari seluruh 34 perwakilan BKND dan 500 kabupaten kota di Indonesia. Itu termasuk kami, Pak Bang Refli. Dan itu kita deklarasinya di Cibubur. Kurang lebih sekitar 1.500 peserta di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah
Setelah itu pasca itu jauh sebelum Pak Anies didukung oleh Partai Nasdem mendeklarasikan dan jauh sebelum beliau melepaskan jabatannya sebagai gubernur itu BKND sudah deklarasi, sudah selesai. Dan setelah itu saya mau memimpin teman-teman di seluruh Indonesia untuk deklarasi di setiap kabupaten kota di Indonesia. Sampai hari ini saya deklarasi terus. Nah, bisa dilihat di grup, di berita. Kalau setiap desa deklarasi bisa-bisa sampai Pilpres selesai belum selesai itu deklarasinya. Karena 74.000 hari berarti. Iya, begitu. Iya, Mbak Luciana. Ya, baik. Kalau Prada sendiri itu kami selain di sosmed kita juga kan punya misi, ada satu misi kita mau mengembalikan peradaban bangsa Indonesia gitu. Nah ada sekarang saat ini Prada itu dengan beberapa komunitas kita bergabung membuat satu wadah. Namanya Duta Peradaban, Bang. Nah, Duta Peradaban itu anggotanya selain komunitas ada ormas, kemudian juga ada tokoh dan personal gitu. Nah, di situ kita sedang merancang beberapa program untuk target long termnya itu mengembalikan peradaban Indonesia. Kami juga mau ngajak kerjasama dengan BKNDI karena masyarakat desa itu, ya kan, kalau saya baca peradaban itu kan kalau di skup kecil itu di masyarakat itu kan mungkin orang banyak bilang disamakan dengan budaya ataupun kebiasaan sehari-hari gitu ya. Nah, yang sekarang itu udah mulai luntur. Kalau kita mau bicara peradaban yang besar di level negara, yaitu tadi bisa kita lihat dari tingkat perekonomian ya, mungkin gitu ya, Bang ya. Nah, kami ini dengan BKNDI itu mau mengembangkan desa, masyarakat desa. Jadi kita mungkin punya slogan juga masyarakat desa maju Indonesia Jaya, gitu. Nah, kami menemukan ini semua ada di sosoknya Pak Anies, gitu. Tentang peradaban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Jadi sobat RH sekalian, siapapun yang hadir di sini kena gebrakan meja ya. Dan kali ini saya punya tamu luar biasa istimewa yang akan memastikan insya Allah kemenangan Anies Baswedan di 2024. Kalau pemilunya tidak curang ya. Kalau pemilunya enggak curang. Amin. Karena yang hadir adalah dahsyat sosoknya, yaitu tadi saya tulis ya, itu untuk menunjukkan saya sendiri baru kenal juga. Yaitu Ketua Badan Koordinasi apa tadi? BKND. Ya? Jadi Ketua Badan Koordinasi Nasional Desa se-Indonesia. Jadi mewadahi 34 ada perwakilan di 34 provinsi di 516 kabupaten kota 574. dan berapa? 500 berapa? 514 kabupaten kota. 514 kabupaten kota dan 74.000 desa seluruh Indonesia. Bayangkan dahsyatnya organisasi ini. Dan kalau workable, mesinnya berjalan, maka siapapun yang akan menggunakan kendaraan ini, katakanlah political vehicle akan menang. Yaitu Saldi Sanaki ya. Isra Sanaki. Oh kok Saldi. Teman saya itu ada Saldi Isra, dosen memang dosen dia, tapi sekarang hakim konstitusi. Saldi Isra Sanaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil bro atau bung ya. Nah yang kedua ada organisasi relawan juga ada hadir ke sini dari Prada Nusantara. Prada juga. Yap, Prada Nusantara. Bukan Prada Nusantara yang organisasi desa itu ya? Bukan ya. Ini Poros Relawan Digitalis Anies. Oke, jadi Poros Relawan Digital Anies ya, yang juga maksudnya kerjasama dengan 74.000 desa ini. Jadi satu menyediakan masanya ya. Siap. Dan satu menyediakan digitalisasinya ya. Itu Ibu Luciana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita live sobat era sekalian di channel saya satunya Refli Harun Podcast ya. Karena channel yang utama itu sedang live Gus Nur sidang ijazah palsu ya. Tapi kendati demikian, mudah-mudahan dengan jaringan desa seluruh Indonesia itu tetap kita ditonton ya. Jadi penontonnya sudah bergerak watching now. Karena ini memang jauh lebih subscribernya jauh lebih kecil. Tapi mudah-mudahan dengan jaringan desa tetap bisa ditonton dan nanti akan direrun juga di Refli Harun Channel ya. Jadi kualitas gambarnya sama aja. Nggak jadi terbalik juga kan? Iya, kualitas gambarnya sama saja dan sangat bergantung kepada internetnya. Dan so far ya so good internet di sini karena di sini tinggi ya. Oke, ini nggak main-main ini. Ya kalau bicara di sini nanti bisa ditambahkan Ibu Luciana ya. Siap. Jadi saya ke Pak Isra Sanaki dulu. Wah, 74.000 desa siap menangkan Anies Baswedan. Kok Anda yakin benar? Ya, coba. Mungkin bisa langsung dijelaskan poinnya itu. Ya, terima kasih Bang Harun, Pak Refli Harun yang luar biasa hari ini. Kita berdiskusi terkait dengan soal bagaimana masa depan bangsa ini untuk lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Pertama, Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia itu sebuah organisasi yang memang bergerak di penguatan sumber daya manusia desa, kemudian secara infrastruktur. Nah, kita punya perwakilan di 34 provinsi plus 2 provinsi yang baru pemekaran, sehingga kemudian ada 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia dan 74.000 desa se-Indonesia. Itu baru 74.000 desa itu memang jumlah seluruh desa atau hanya sebagian besar? Seluruh desa. Oh, seluruh desa. Seluruh desa, ya? Betul. Okay. Walaupun hari ini masih ada masih data lama, Bang Refli. Kita pakai data lama. Sedangkan kalau data baru kurang lebih 80 sekian ribu desa ya. Kita masih pakai data lama hari ini.
Nah dengan demikian itu yang kita menghitung baru struktur, Bang Refli. Kita belum menghitung masyarakatnya, belum masyarakat desanya belum. Olehnya itu terkait dengan kalau cuma struktur saja ya cuma 100.000. Ya, betul. Oke, coba. Nah, per provinsi, per desa itu kan kita punya pengurus kurang lebih 20 sampai 30 pengurus. Oke, nah, ada pengurusnya. Nah, kita tidak belum bicara masyarakat desanya, baru kita bicara tentang pengurus saja di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, itu kemudian menjadi acuan kita kenapa memberikan dukungan kepada kepentingan politik di 2004 mendatang. 2024 ya 2024 betul. Tentunya banyak kajian dan banyak pertimbangan untuk sekian kekuatan yang begini besar. Kita tidak boleh memberikan dukungan ini kepada orang yang tidak, istilahnya tidak sesungguhnya tidak bisa mengelola negara ini dengan baik, karena bersentuhan. Contohnya siapa? Bisa dijawab. Tapi saya lihat bajunya apa itu, saya coba diinikan. Ini baju ini namanya BNKAP, Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu. Oke, beda lagi tuh ya. Sesungguhnya BKNDI itu sebuah organisasi yang berbadan hukum. Tentunya dia tidak bergerak full di soal legalitasnya, karena dia memang punya badan hukum, sehingga kita alihkan menjadi relawan Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu. Oke, jadi itu organisasinya. Betul. Nah, kemudian kekuatan organisasi itu dilimpahkan ke organisasi relawan ini ya. Namanya BNKAB. Ya, BNKAB. Ya, BNKAB. Cara bacanya BNKAB. Cara bacanya BNKAB. Kalau BNKAB Badan Nasional nanti penanggulangan bencana nasional gitu. Oke. Iya, silakan teruskan Pak Isra. Iya. Nah, dengan demikian kita berharap di 2024 mendatang presiden yang kita dukung itu benar-benar melihat tentang desa yang ada di Indonesia, karena kita mau bicara tentang kemajuan bangsa, kalau desanya masih miskin, kira-kira kemajuannya dari sisi mana, kira-kira begitu. Olehnya itu tentunya PKND punya tujuan memberikan dukungan terhadap Bapak Anies Baswedan yang hari ini didukung oleh 3 partai, walaupun 2 partai sementara dalam persiapan deklarasi, dan Nasdem sudah juga memberikan deklarasi. Tentunya harapan kita ke depan Pak Anies lebih melihat tentang bagaimana masyarakat yang ada di desa-desa, karena penduduk Indonesia itu lebih banyak berada di desa ketimbang di kota, begitu kira-kira. Iya. Kalau kita bicara tentang demografi, berapa persen rakyat Indonesia di desa sekarang ini kurang lebih? Jumlah penduduk sekarang polusi kira-kira 270-an mungkin ya. Ya, sekitar itu. Ya, lalu yang di desa? Kita belum. Berapa persen kira-kira? Kita kalkulasi dari itu. Lebih banyak di desa kan? Lebih banyak di 50% pasti. 50% ya, betul. Oke, Mbak Lucy, mungkin bisa ditambahkan apa kaitan Prada Nusantara ini dengan saya bisa menyebut 2 organisasi, di satu sisi BNKAB ya, di sisi yang lain BNPD ya tadi ya. Apa BKNDI. Oh, BKND ya. BKNDI. Oke, BNKAB kayaknya lebih eye catching ya, lebih gampang ya, BNKAB ya. Oke, bukan BINKAB itu, bukan ya, BNKAB ya. BNKAB. Ditambah dong, tadi sudah ditambah judulnya. Saya yang bilang tadi ketum Badan Desa se-Indonesia Geruduk RH gitu ya. Oke, silakan ditambahkan Mbak Lucy. Apa kaitannya BNKAB atau apa tadi BKND itu dengan Prada Nusantara ini? Oke, siap.
Pertama saya menjelaskan dulu tentang Prada Nusantaranya ya Bang ya. Iya. Prada Nusantara itu sendiri singkatan dari Poros Relawan Digitalis Anies Nusantara. Oke. Latar belakang terbentuknya Prada itu karena kami ini melihat bahwa saat ini percakapan di sosmed itu Pak Anies memang paling tinggi di antara kandidat-kandidat lain. Hanya tone-nya tuh negatif. Oke, agak deketin ininya. Nah, biar tone-nya positif kita dekatin. Ya, siap. Biar tone-nya positif didekatin. Ya, okay. Jadi kami akhirnya bilang kita fokus saja gitu kan. Kita fokus di sosmed dengan cara kami tetap konsisten mensiarkan berita baik tentang Anies Baswedan. Gitu. Caranya kami mengimbangi yang negatif-negatif itu. Tapi bukannya dengan kita perang di sosmed, kami hanya mensiarkan tentang prestasinya beliau yang nasional maupun internasional, kemudian leadershipnya beliau gitu kan, kemudian santunnya beliau gitu ya. Itu yang selalu kami siarkan mulai dari Pak Anies masih menjabat sebagai gubernur sampai hari ini. Nah, kami punya beberapa program, salah satunya ada namanya Kopi Prada. Yeah. Gimana kaitannya dengan BKNDI? Kopi Prada itu ada apa? Kopi Prada itu kongko pintar dan interaktif ala Prada. Jadi itu boleh dibilang program door to doornya Kopi Prada, Prada Nusantara. Kan selama ini kita fokusnya di media sosial, tapi kami juga punya program di daratnya. Latar belakangnya itu karena banyak ternyata teman-teman dari pengurus Prada ini, mereka yang memang benar-benar aware yang dengan keadaan Indonesia nih baik-baik aja nggak sih gitu. Kemudian siapa sih nanti nih pemimpin Indonesia gitu. Dan pertanyaan itu lebih banyak datang dari ibu-ibu gitu. Awalnya itu dari ibu-ibu pengajian sampai akhirnya kita bilang oke yuk kita buat ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi Kopi Prada itu bukannya kami menyambangi atau kami ngobrol dengan komunitas relawan, tapi lebih ke komunitas atau kumpulan orang-orang yang memang mereka tidak tahu tentang keadaan Indonesia sekarang dan mereka mau tahu gitu. Seperti komunitas tadi ibu-ibu majelis taklim, kemudian ada komunitas hobi, ada juga alumni-alumni sekolah, ada sampai itu ada dari alumni SMA 8 Bang. Itu angkatannya udah sekarang tuh mungkin usianya udah di atas 60. Setelah mereka Kopi Prada sama kami itu mereka saya bilang kita harus buat ini grup ya namanya 60s katanya. Isinya tuh orang-orang umuran di atas 60 yang mereka benar-benar komit membantu dan memenangkan Pak Anies gitu. Karena mereka aware dengan keadaan Indonesia sekarang gitu. Itu sekelumit tentang Prada. Nah, kalau tadi Bang Refli tanya apa kaitannya dengan BKNDI, sebenarnya saya juga kenal sama Pak Isra baru. Kita ketemu di apa namanya ya Pak waktu itu Forkom ya. Di situ ada peresmian kalau nggak salah ada peresmian rumah relawan Anies Baswedan. Nah, waktu beliau memperkenalkan diri dari BKNDI, saya perhatikan terus beliau mengucap, saya searching karena saya tadi seperti Bang Refli itu kan tertarik dengan se-Indonesia, desa se-Indonesia gitu kan. Saya searching ternyata, komunitasnya luar biasa. Saya bilang 74.000 gitu kan. Kemudian itu sudah 7 tahun ya kalau nggak salah. Berarti menurut saya eksis kan gitu. Nah, saya berpikir, jaringan ini luar biasa gitu kan. Nah, sementara kami yang di sosmed ini butuh jaringan yang luar biasa tadi untuk supaya apa yang kami buat setiap harinya. Prada itu kan membuat konten meme ataupun video setiap hari minimal 1 ataupun 2.
supaya trending ya Bang, supaya trending dan semua program atau berita baiknya Pak Anies sampai ke seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke, kami memang butuh jaringan yang luar biasa tadi. Akhirnya saya memperkenalkan diri sama Pak Isra dan sampai terjadinya program hari ini nih ya bukan cuma 1-2 kali kami ketemu sama Pak Isra. Bagaimana kami meyakinkan Pak Isra bahwa jaringan 74.000 desa ini insya Allah kita bisa untuk tadi yang Bang Refli bilang sebagai vehicle-nya salah kandidat presiden. Ya, kami benar-benar meyakinkan karena Pak Isa juga nanya tadi Prada itu siapa, Prada itu apa gitu kan? Ya, karena beliau mungkin baru dengar gitu kan, walaupun mungkin Pak Isra juga bilang sebenarnya Bu saya tuh sudah lihat loh konten-konten tapi saya nggak tahu Prada itu siapa gitu. Setelah kami bisa meyakinkan Pak Isra bagaimana cara kerja Prada, memang kami istilahnya senyap ya Bang ya kita kerjanya karena di setiap konten yang kami share di sosmed itu tidak ada logo Prada sama sekali gitu. Jadi orang mungkin taunya Prada tuh Lucy kali ya karena yang nge-share kan saya. Nah, begitu kita teman-teman saya dan teman-teman saya sengaja waktu ketemu sama Bang Isra, ayo kita ibu-ibu ketemu Bang Isra, kita keroyok Bang Isra, saya bilang gitu ya. Sampai mereka berapa kali kita ketemu ya Bang? Ya ada 2-3 kali. 3 sampai 3 kali ya. 3 kali ketemu, terakhir ketemu di sekretariat BKNDI. Baru Pak Isra menyatakan oke, kita kerjasama karena selain podcast ini hanya awalan saja bentuk kerjasama kita. Setelah ini kami juga ada insya Allah ada BIMTEK pasukan digital. Jadi insya Allah BKNDI itu akan mensupport program-program digital dari Prada Nusantara. Jadi insya Allah kami Pak Isra dengan perangkat yang ada di 74.000 desa itu siap semua menjadi pasukan digitalnya Prada Nusantara. Jadi nanti pasukan digital Prada Nusantara BKNDI Penkap ya Pak ya. Oke, jadi Pak Isra begini yang saya pengen tanya lebih lanjut. Ini organisasi kan ada badan hukumnya ya. Badan hukumnya bentuknya perkumpulan pastinya ya. Iya betul. Lalu ini organisasi yang sudah berapa tahun sebenarnya? Oh sudah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Bang Refli ya. Dan itu mereka bekerja sehari-hari. Maksudnya gini, ini NGO biasa aja sebenarnya. Oh iya. Bukan bagian dari misalnya underbow partai politik atau underbow pemerintahan enggak ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada sama sekali. Jadi sama sekali benar-benar organisasi masyarakat saja. Betul sekali. Keren juga. Masyarakat desa. Banyak ininya ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era ya. Jadi walaupun ini bukan di channel utama, lumayan yang watching namanya ya. Oke. Ya karena gini, nanti mudah-mudahan akan setelah rerun akan lebih powerful lagi ya, powerful. Oke. Kalau membacakan yang beginian siap-siap saja, ada yang juga mencibir, ada yang juga yang marah dan lain sebagainya ya, biasa kan? Iya. Menyimak ya kan, kemudian memenangkan Pak Anies lebih demokratis dibanding basa-basi 3 periode pilih presiden boneka lagi ya. Kita pilih presiden Republik Indonesia nggak boneka. Iya. Indonesia masih negara demokrasi kan, insya Allah ya. Alhamdulillah. Kemudian pilih, kemudian assalamualaikum hadir Bang Era, selamat sore, selamat Bang Era sehat selalu ya. Oke, keren, Indonesia sejahtera. Bang Hera tolong cari tahu klarifikasi apa benar Pak Anies punya utang dengan Sandiaga Uni. Sandiaga Uni nih dia, bukan Uni. Kalau sama Sandiaga Uno mungkin iya mungkin enggak, tapi kalau Sandiaga Uni nggak ada ya. Jadi sahabat Era sekalian, saya sudah tahu informasinya ya, paling tidak berdasarkan dokumen yang sempat saya lihat. Jadi benar apa yang dikatakan Sudirman Said itu ya. Jadi kalau menang maka utang itu dianggap lunas. Ya gitu loh.
Dan jumlahnya bukan 50M saja, tapi lebih dari itu. Tapi sekali lagi ada klausul itu. Jadi hari ini sudah ada pernyataan dari Sandiaga Salahuddin Uno bahwa dia mengikhlaskan uang itu. Ya bukan mengikhlaskan, memang dari awal sudah perjanjiannya begitu, ya. Jadi kalau menang, kalau kalah, nah baru hitung-hitungannya, namanya orang kalah. Ya salahnya sendiri Sandi kenapa mundur sebagai wakil gubernur ya, gitu ya. N ya, sekaligus menjawab yang lainnya juga. Hehehe, jumlah 74.000 kepala desa dan perangkat desa jauh lebih sedikit dibanding jumlah penduduk dari 74.000 desa. Ya jelas aja, ya kan. Tapi kan paling tidak kan punya alat untuk berkampanye, ya kan. Kalau enggak ya sudah selesai pemilihannya berarti. Nah tapi nanti dijawab ya, jangan saya yang jawab. Insya Allah Kaltara menangkan Anies. Bang Era kelihatan gemukan dari umroh. Alhamdulillahirobbilalamin, kerjanya makan terus 3 kali sehari ya. Biasanya nggak pernah makan nasi, saya makan melulu ya. Oke. Kemudian hidup Bapak Anies maju terus. Alhamdulillah. Ciparai Bandung hadir, Bekasi hadir, RH Channel keren jadas ya. Ini Refli Harun podcast dalam kurung keren jadas ya. Jadi podcast kedua saya dengan subscriber baru 132.000 sebenarnya. Kalau yang satunya kan 2,5 juta. Tapi lumayan ini yang watching 477 Masya ya. Allah. Jadi artinya dengan channel yang biasa saja lumayan yang nonton. Kemudian tapi nanti sekali lagi di rerun di Refli Harun Channel ya. Kemudian Saudi Jeddah hadir, RH siap jadi penyumbang suara untuk Anies ya. Yang paling penting KTP Indonesia, jangan KTP Arab. KTP Arab. KTP Arab nggak laku ya. Kemudian keren, salam kenal buat tamu Bang RH, salam menuju perubahan ya. Perubahan itu tulisannya aurubahan ya, tapi saya tahu ini pasti perubahan maksudnya. 2024 Pak Anies presiden. Kalau tidak ada kecurangan politik memang Pak Anies akan menang mutlak ya. Alhamdulillah, semoga sukses dan jaya tuh ARB ya. Sebenarnya dia sendiri bilangnya bukan ARB tapi ABW ya. Memang ARB itu Anies Rashid Baswedan, tapi bisa juga Abu Rizal Bakri. Sorry saya ini kering sampai luka ini saya gara-gara di Mekah ya. Kemudian Ternate hadir. Oke, alhamdulillah, insya Allah pelosok Konawe nyimak RH keren jadas, Anies mantap. Kemudian Rofi ganteng biasa nih, Yohanes Anies ngutang buat nyapres ya, parah banget. Oke, nah kita klarifikasi sedikit ya, utang piutang itu adalah pengakuan ketika pilkada DKI, nggak ada kaitannya sama nyapres ya. Dan dalam klausul kontrak itu kalau menang maka dianggap impas, dianggap lunas, nggak perlu dibayar. Oh menang, karena yang menang Sandi juga kan. Oke itu ya, biar Rofi yang ganteng ini paham. Soalnya dia pakai meme yang ngatain begitu. Oke, Ambrosius tapping, kalau cuma ngomong semua bisa, tapi untuk orang timur jangan berharap banyak untuk Anies menang. Dan ini dijawab nanti ya. Bapak dari timur juga kayaknya Pak Saldi. Nah, dari timur Indonesia. Katanya kalau ngomong bisa aja, tapi kalau untuk orang timur jangan harap Anies menang ya. Karena orang timur itu pasti tidak pilih Anies. Tapi dia ngomong juga sebenarnya, sama-sama ngomong ya. Bedanya dia ngomong Bapak punya jaringan, dia nggak punya jaringan, kira-kira begitulah ya. Oke. Dari Kota Pontianak nyimak, siap untuk Pak Anies Baswedan aja. Bang, bahas dong update berita ijazah palsu Jokowi. Oke. Nonton tuh channel sebelahnya ya, lagi siaran langsung ya. Oke. Maksudnya channel Refli Harun ya, ada 2 channel saya. Kemudian mantap, bismillah Anies Baswedan Presiden RI 2024. Tadi sudah dinyanyikan ya, 2024 gak Anies Presiden. 2024 Anies Presiden, bukan ganti presiden ya. Kemudian Rofi ganteng lagi, RH bahas dong kenapa Anies suka jualan ayat dan mayat nih. Pasti Rofi ini orang goblok ini. Jadi kalau saya bilangnya orang bodoh ini ya, pasti orang bodoh ini si Rofi ini ya. Kemudian kalau mau sejahtera dan adil sudah semestinya memilih presiden yang cerdas, pintar, jujur, adil dan amanah.
yaitu Anies bukan yang sekarang memimpin. Nah, tapi untuk Rofi nggak usah komentar lagi karena komentar ketiganya nggak akan saya bacakan pasti. 2 saja cukup ya. Yang terpenting kuncinya waspada, jangan sampai 2019 terulang kembali ya. Di mana pemilu 2019 jadi sejarah kelam dalam pemilu. Waspadai permainan KPU dan hitung cepat, jangan terulang lagi 2019 ya. Begitu Cak Nun bilang, "Oh, ini pada menang nih." Prabowo langsung enggak. Karena dia sudah masuk kolam ya, satu kolam sekarang ya. Lawannya Pak Anies gelojotan menyerang sana sini, insya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang telah merancang tipu dan mereka untuk menghambat perjuangan Pak Anies. Bismillah, mudah-mudahan kecurangan bisa diatasi. Wis wayahe nganis kape ya kan. Maksudnya wis wayahe itu apa? Udah jelas ya maksudnya apa? Wis wayahe itu apa ya? Sering sekali saya dengarkan wayahe. Sudah saatnya kan? Oh sudah saatnya. Wayahe itu sudah saatnya ya. Oke, orang-orang penjilat Yaman luar biasa. Ayo wong Jawa kabeh dukung Anies ya. Kita jadikan dulu. Jadi orang yang nggak sadar ya, memang Anies itu keturunan ya, tetapi sebenarnya dia lahirnya di Kuningan dan besar di Yogyakarta. Jadi bahasa Jawanya juga bahasa Jawa halus ya, bahasa Jawanya Jogja ya. Oke. Siap dukung Pak Anies 2024, yang lain lewat ya. Kalau keturunan kita juga keturunan Nabi Adam semua. Kita satu keturunan ya enggak. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh sifatnya rasis karena itu dilarang ya. Semoga tambah semangat saudara-saudara memperjuangkan Pak Anies demi perubahan. Anies bisa menang kalau berani stop IKN ya. Jateng Anies, Samarindu bukan Samarinda ini, siap dukung Anies Presiden 2024, pastinya Samarinda. Oke. Banyak lagi komentarnya, saya belum bacakan semua ya, nanti lama-lama saya sendiri yang ngomong. Silakan Pak Isra, apa yang ingin Bapak tambahkan dan Bapak komentari setelah mendengarkan beberapa komentar ini? Iya, yang pertama, kita BKND kenapa memberikan dukungan kepada Bapak Anies Baswedan? Karena kami merasa beliau punya rekam jejak yang bagus. Bukan sekedar beliau menjadi pejabat saja, kemudian orang mengatakan bahwa setelah jadi gubernur atau jadi menteri baru kemudian baik gitu. Tapi beliau punya rekam jejak dari masih kecil, dari sampai mahasiswa, bahkan sampai menjadi rektor, kemudian menjadi menteri, kemudian terakhir menjadi gubernur DKI. Punya rekam jejak yang luar biasa dalam kepribadian beliau, dalam mengelola pemerintahan secara manajemen. Bahkan beliau pernah menjadi salah satu ketua atau juru bicara tim kampanye Pak Jokowi pada saat maju pertama Pak Jokowi itu. Kita mengikuti jelas bahwa bagaimana keterlibatan beliau terhadap membangun bangsa dan negara ini dengan jati diri yang